Ya, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat jemaat GKI Filipi Cengkareng serta orang-orang yang boleh mendengarkan video ini. Kita akan beribadah pada hari Minggu di tanggal 31 Mei 2020. Saya undang jemaat terkasih, saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya untuk boleh bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari jemaat terkasih, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Saya memberikan kesempatan, mungkin ada dari kita yang belum bersaat teduh. Mari kita datang pada Tuhan, mengucap syukur buat setiap kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh berkumpul Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh beribadah Tuhan. Kami bersyukur buat hari-hari yang Tuhan boleh berikan buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Tuhan, ini rindu kami Tuhan. Ini rindu kami padamu Tuhan. Rindu setiap kami Tuhan. Haus akan Engkau Tuhan.
bagimu Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh berkumpul Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami masih boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan Tuhan setiap ibadah kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh memberkati setiap kami Tuhan. Baik yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, dan yang ada di luar sana Tuhan. Engkau yang boleh memberkati Tuhan ibadah kami pada hari ini. Tutup bungkus dengan kuasa nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita masih mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Dialah segalanya. Amin. Dialah segalanya. Dialah besar kecil. Dialah bagiku. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyembah-Nya. Besar kecil, korbankan
doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Rima. Kita akan menaikkan doa syafaat kita pagi hari ini. Kita berdoa untuk bangsa dan negara, secara khusus untuk presiden, wakil presiden, para menteri, lembaga-lembaga tertinggi, sampai yang terendah, kelurahan, kecamatan, RT, dan RW. Kita berdoa juga untuk segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kita berdoa untuk para tim medis, para dokter, perawat, dan relawan. Kita berdoa juga untuk perekonomian bangsa Indonesia. Kita berdoa untuk penyaluran bantuan tunai, bantuan dalam bentuk sembako, supaya tepat sasaran. Dan kita juga berdoa untuk jemaat gereja lokal kita berdoa untuk yang sakit, kita berdoa untuk perekonomian keluarga kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh ada, oleh karena Tuhan menyertai kami sepanjang malam yang boleh kami lalui dalam peristirahatan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat pagi hari ini Tuhan kami datang memuji dan memuliakan Engkau. Dan saat ini juga kami akan menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Supaya sehingga ketika kami berdoa Tuhan, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan mendengarkan pergumulan kami Tuhan. Allah yang besar, Allah yang maha pengasih Tuhan. Saat ini ya doa yang kami boleh naikkan dalam doa syafaat kami Tuhan, secara khusus untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan yang ada, Presiden Jokowi, wakil presiden, bahkan para menteri, sampai lembaga-lembaga tertinggi dan terendah Tuhan, tingkat kecamatan, kelurahan, RT, RW di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan yang ada Tuhan, untuk menangani pandemik virus corona yang ada di Indonesia saat ini Tuhan. Kami berdoa, bentengi kami Tuhan, bentengi bangsa ini Tuhan, pemerintah yang bekerja sama Tuhan, yang berjerih payah Tuhan Yesus, berkati mereka dalam menangani ini, menangani COVID-19. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penyertaan dalam menjalankan tugas mereka masing-masing Tuhan. Untuk para tim medis secara khusus Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan alat-alat yang mereka gunakan, APD, apapun yang mereka gunakan Tuhan dalam menangani pasien-pasien Tuhan Yesus, kami berdoa biar kiranya Tuhan yang akan tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh terhindar dari virus-virus ini, virus corona ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, dimanapun mereka boleh bekerja Tuhan, di seluruh Indonesia ini Tuhan, untuk menangani pasien Tuhan, Engkau akan menjaga mereka tetap sehat dan kuat. Mereka Tuhan, dikala mereka rindu dengan keluarganya Tuhan Yesus akan menggantikan mereka dan berikan penghiburan bagi mereka Tuhan, karena mereka dalam menjalankan tugas mereka tidak bisa bertemu dengan keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau akan tetap memberikan kesabaran dan kekuatan buat para tim medis, relawan, perawat, dan dokter Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk perekonomian Indonesia yang berdampak karena penyebaran virus corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kiranya pemerintahan ini Tuhan boleh berpikir untuk perkembangan perekonomian yang ini Tuhan, supaya tidak terjadi inflasi yang menurun Tuhan dan kesulitan yang besar dalam bangsa ini Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa pemerintahan yang ada sedang bekerja sama, bekerja keras untuk perekonomian yang ada Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, biarlah apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, khusus untuk bangsa dan negara ini Tuhan, supaya mereka dalam menjalankan tugas mereka Tuhan boleh bekerja dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk bantuan-bantuan atau saluran dari pemerintah sebagai bentuk perhatian karena virus yang berdampak bagi warga negara Indonesia Tuhan, karena virus corona ini Tuhan. Biarlah bantuan-bantuan ini boleh tepat sasaran ya Bapak, kepada warga yang membutuhkannya Tuhan, yang terkena dampak besar karena virus ini Tuhan. Kami berdoa biarlah penyaluran ini tepat sasaran Tuhan, buat orang-orang yang bekerja di dalamnya Tuhan, mereka boleh jujur, mereka boleh adil dalam membagikannya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat gereja lokal kami ya Tuhan. Tengah-tengah keadaan kami yang saat ini tidak bisa berjumpa atau tidak bisa bertemu, biarlah kiranya kami boleh semakin kuat Tuhan, semakin memberikan motivasi, semakin memberikan
semangat Tuhan antara kami sesama jemaat Tuhan. Biarlah dalam hal kerohanian kami boleh semakin berharap kepadamu Tuhan, berserah Tuhan. Biarlah kiranya juga Tuhan Allah kami yang hidup, Engkau yang akan memberkati kami Tuhan, yang menjaga kami apapun keadaan kami, apapun kesulitan kami percaya Engkau memelihara kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga setiap kami Tuhan yang tidak bisa mengikuti pertemuan ibadah-ibadah Tuhan. Biarlah kami boleh semakin dipakai Tuhan dalam ibadah-ibadah online yang ada Tuhan. Kami diberkati dengan firman-firman yang dibagikan Tuhan. Biarlah kami boleh semakin dieratkan dan dikuatkan, diberikan semangat yang luar biasa dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemik virus corona ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang sakit, secara khusus untuk Bapak Tri Mariono. Kami percaya Tuhan Yesus telah menjaganya saat ini dan Engkau akan memeliharanya sampai Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna melalui obat-obatan yang dia konsumsi. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur kuasa-Mu telah bekerja untuk Bapak Tri Mariono Tuhan. Berkati keluarga yang merawat Bapak Tri Mariono, biar mereka juga boleh tetap semangat dan kuat, supaya mereka juga memberikan semangat juga buat Bapak Tri Mariono. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat yang lain Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan, mungkin mereka memiliki pergumulan besar. Kami percaya Tuhan Yesus lebih mengetahuinya. Engkau akan menjaga dan memberkati mereka dan melalui pergumulan-pergumulan mereka yang akan mereka sampaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan kami boleh mengimani Engkau memelihara kami Tuhan sebagaimana adanya Tuhan saat ini. Kami boleh tetap mengucap syukur Tuhan oleh karena keberadaan kami saat ini Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan berikan dan Tuhan izinkan buat kami, yang memberikan kami semakin kuat dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat yang kami boleh naikkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan, Tuhan yang akan menguduskan doa kami ini Tuhan, bahkan Tuhan yang akan menjawab satu persatu. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang penyelamat kami, Allah yang selalu mengasihi kami, dan Allah yang memelihara kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan tutup doa syafaat kami ini Bapa dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan pujian kesaksian dari kaum Perkawang. Waktu dan tempat saya persilakan. Cari
akan masuk dalam firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Sebelum itu kita akan menyembah Tuhan. Betul Tuhan, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan atas setiap kejadian di dalam hidupku Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami menaikkan segala puji syukur oleh karena penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Sampai saat ini kami merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sudah menaikkan setiap doa kami dan juga puji-pujian kami. Saatnya untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu Tuhan pakai dengan kuasa darah-Mu, biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami. Dan jemaat yang mendengar juga, Tuhan buka mata rohani kami, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, iman kami dapat bertumbuh dan berbuah, melaluinya Tuhan dipermuliakan. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membaca bagian firman Tuhan, yaitu dari Markus 10 ayat yang ke-46 sampai 52. Markus 10 ayat yang ke-46 sampai 52 yang berkata demikian, yaitu Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya dari Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, yang menjadi perenungan kita adalah iman yang memulihkan keadaan. Yaitu iman yang memulihkan keadaan. Kita sedang berada dalam keadaan yang serba sulit. Kita semua tahu akan hal ini karena saat-saat ini kesulitan-kesulitan ekonomi sedang dihadapi di mana-mana, dan juga banyak orang yang hilang mata pencahariannya, dan juga tidak sedikit orang yang dirumahkan karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan mungkin ke depan ini kita sedang berpikir untuk biaya hidup, biaya kuliah, sekolah anak-anak kita, dan mungkin juga ada tanggungan-tanggungan yang lain. Akan membuat kita mulai goyah dan berpikir apa yang harus kita kerjakan. Setiap orang ingin agar keadaan ini akan semakin baik lagi. Tentu kita berharap kondisi-kondisi yang kita alami saat ini akan jauh lebih baik ke depan ini. Yang walaupun kondisinya tidak mendukung, tapi berharap itu bisa terjadi. Sebagai anak-anak Tuhan dan kita orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita punya satu keyakinan bahwa kita dilindungi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita di dalam kita melewati hal-hal tersebut. Nah, ini dikatakan bahwa iman yang memulihkan keadaan. Menjadi perenungan kita hari ini adalah bagaimanakah iman yang memulihkan keadaan tersebut. Bagaimanakah iman yang memulihkan keadaan? Pembacaan kita dari ayat yang 46 dan 47 berkata demikian.
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat yang ke-47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Iman yang mampu memulihkan keadaan adalah iman yang bertumbuh karena mendengar firman Tuhan. Satu kalimat di sini dikatakan ketika didengarnya. Apa yang dia dengar yaitu tentang Tuhan Yesus. Karena dia mendengar tentang Tuhan Yesus membuat imannya semakin kuat dan semakin kuat lagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa dikatakan Bartimius mendengar firman Tuhan? Karena kita tahu bahwa Bartimius ini dia buta sejak lahir. Yang ia lakukan adalah menggunakan inderanya telinganya hanya untuk mendengar. Melalui telingalah dia dapat mendengar informasi-informasi tersebut. Nah, saat dia mendengar tentang Tuhan Yesus, dikatakan bahwa dia bertumbuh dan terus datang kepada Tuhan Yesus. Dalam Roma dikatakan bahwa iman itu bertumbuh melalui pendengaran. Pendengaran tentang apa? Tentang firman Tuhan. Apabila kita menggunakan telinga kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, tentu kita akan bertumbuh. Tergantung dengan informasi-informasi apa yang masuk di telinga kita. Dan saat ini kalau kita melihat posisi daripada Bartimius ini adalah dia buta. Dia hanya menggunakan telinganya untuk mendengar. Nah, bagaimana dengan kita yang Tuhan izinkan mata kita berfungsi untuk melihat dan telinga kita juga berfungsi untuk mendengar. Selain kita menggunakan telinga kita untuk mendengar, tentu juga supaya iman kita bertumbuh, kita harus menggunakan mata kita untuk melihat dan membaca firman Tuhan. Supaya kita terus bertumbuh dan terus bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng tahun 2019 lalu, itu mulai bulan Oktober, kami galakan jemaat untuk membaca firman Tuhan. Yaitu kami menggunakan kalender membaca Alkitab, yaitu terbitan Kalam Hidup. Ini sangat menolong kita, mungkin yang bagi awam, untuk bisa membaca firman Tuhan secara teratur sampai selesai pembacaannya. Dan kami mulai bulan Oktober lalu, dan kami sudah menyelesaikan setengahnya, dan mungkin Oktober tahun ini akan selesai. Dan mungkin juga ada jemaat dan pendengar yang rindu memiliki buku ini, dan sebagai penuntun untuk membacanya, kami juga bisa membantu untuk mengadakannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kita membaca firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, akan membuat kita, iman kita bertumbuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga iman itu memulihkan keadaan. Kondisi daripada Bartimius ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia mempunyai persoalan itu tentang telinganya. Tentang matanya, tetapi telinganya bisa mendengar. Dan telinga itu digunakan untuk mendengar informasi-informasi yang membuat dia bertumbuh. Saat ini banyak sekali berita, informasi-informasi yang mungkin media-media yang bisa menolong kita, iman kita bisa bertumbuh. Khotbah melalui media-media, masa yang ada akan menolong kita dan juga melalui sharing-sharing. Sehingga melalui pelayanan-pelayanan tersebut, membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman yang memulihkan keadaan itu akan timbul dari pendengaran kita. Pendengaran kita tentang kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, iman yang bagaimanakah yang mampu memulihkan keadaan?
Saya membaca ayat yang ke-48 berkata demikian. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Ada dua kalimat yang saya garis bawahi di sini adalah banyak orang menegurnya supaya ia diam. Dan yang berikut adalah kuatkanlah hatimu, berdirilah. Artinya iman yang bagaimanakah yang memulihkan keadaan adalah iman yang tidak mau menyerah dengan keadaan, tetapi iman yang mau bangkit dari kelemahannya, peristiwanya, masalah yang ia hadapi. Iman Bartimeus ini membuat ia bangkit, membuat ia terus maju dan tidak menyerah dengan kondisi yang ia alami. Apa persoalan, apa masalah yang Bartimeus hadapi? Bartimeus ini dia memang buta sejak lahir. Dan juga yang ia lakukan hanya meminta-minta. Tetapi iman Bartimeus membuat ia bangkit. Iman Bartimeus ini membuat ia maju dan juga tidak mau menyerah atas rintangan-rintangan yang ada. Kalimat ayat 48 mengatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita bertumbuh di dalam Tuhan, saat kita ingin maju juga di dalam Tuhan, mungkin banyak informasi, banyak berita-berita yang mungkin melemahkan kita. Kamu tahu apa sih? Mungkin juga mereka mengatakan, sudah mau jadi pendeta, dia mau nasihati kita. Mungkin orang katakan diam, kamu tidak usah banyak ngomong. Tapi kita melihat di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan Bartimeus. Banyak orang menegurnya supaya dia diam. Dia tidak pasrah dengan keadaannya. Maklum saya pengemis, saya orang buta, saya orang yang tidak mampu. Tetapi semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui iman yang tidak menyerah dan melalui iman yang bangkit ini, dikatakan Yesus memanggil dia untuk datang kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita tidak bisa datang kepada Tuhan Yesus karena kita sudah menyerah. Banyak orang yang menghambat kita, banyak orang yang menghalangi kita, lalu kita katakan, "Sudahlah, inilah nasibku, inilah keadaanku." Tetapi Bartimeus, dia tidak pasrah dengan kondisinya yang buta sebagai seorang pengemis, tetapi dia ingin dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Pertemuannya dengan Tuhan membuat suatu pemulihan yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Apa yang mengikat kita selama ini? Persoalan apa yang membuat kita tidak maju? Mungkin kita katakan inilah, sudahlah, memang saya orang tidak mampu, saya orang yang tidak punya, dan pendidikan saya juga tidak tinggi. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bartimeus, keadaan fisiknya dan juga pekerjaannya tidak membuat dia menyerah. Tetapi pada waktu dia datang kepada Tuhan Yesus, pemulihan terjadi. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus, pasti ada pemulihan. Dan yang terakhir, pada ayat yang ke-50-51 berkata demikian. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni aku supaya aku dapat melihat." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rabuni aku supaya aku dapat melihat. Iman yang bagaimana yang mampu memulihkan adalah iman yang bermental menang. Kalau Bartimeus ini pasrah dengan keadaannya, sudahlah, saya ini buta sejak lahir. Kan dokter juga katakan saya tidak akan sembuh lagi. Kenapa? Butanya sejak lahir tidak bisa dipulihkan lagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin selama seumur hidupnya Bartimeus
tidak mengalami dan tidak bisa melihat. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang bermental menang, dia yakin bahwa dia pertemuan dengan Tuhan Yesus, dia bisa dipulihkan. Apa yang terjadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Hal itu terjadi karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Iman yang memulihkan keadaan adalah iman yang bermental menang. Oleh karena itu, tinggalkanlah status kita yang pesimis. Dan juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tinggalkanlah status-status kita yang pasrah dengan keadaan. Karena kita yakin dan percaya di dalam tangan Tuhan ada pemulihan. Di dalam Tuhan tentu kita bisa dirubah menjadi orang berguna bagi Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Kita harus punya mental yang menang. Bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan, kita akan mengalami mujizat. Perjumpaan kita dengan Tuhan, kita akan mengalami suatu peristiwa yang luar biasa. Buktinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bartimeus yang buta sejak lahir, saat dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan membuat dia melihat. Dan luar biasa dalam kehidupannya. Sehingga dia memberi dirinya untuk Tuhan. Peristiwa apa yang membuat kita mengikat kita, sehingga kita tidak bisa maju dalam kehidupan kita? Kondisi-kondisi pesimis apa yang dalam hidup kita yang membuat kita tidak bisa bangkit? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang memulihkan itu adalah iman yang terus bertumbuh karena mendengar firman Tuhan. Iman yang memulihkan itu adalah iman yang selalu bangkit dan tidak mau menyerah. Dan iman yang bermental menang itu adalah iman yang mampu memulihkan keadaan. Datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus melakukan perkara luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mengingatkan kami bahwa iman yang memulihkan adalah iman yang selalu mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Iman yang tidak mau menyerah tentang keadaan yang dialami. Tetapi iman yang bermental menang. Apabila kami ada di dalam Tuhan Yesus, pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan ibadah kita hari ini. Terima kasih, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya jemaat terkasih boleh diberkati dan kita akan masuk dalam persembahan. Dan persembahan dapat ditransfer ke rekening bendahara di 757-0192-854 Bank BCA atas nama Yesi. Sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami Tuhan boleh beribadah kembali Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin memberikan persembahan, kiranya Tuhan yang boleh memberkati persembahan ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum memberi. Berikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh mengolahnya. Tuhan, kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan bernyanyi dari lagu Kemenangan Iman 200, Kalau Bunyi Sangkakala. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sampai kawan Allah datanglah, kalau orang yang bersama berkeliling, kalau namamu dipanggil Tuhan, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi doksologi Surga dan Bumi Pujilah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan mata rohanimu kepada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Selamat hari Minggu.